Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo sahabat Kodova, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kultum yang berjudul Kisah Hidup Nabi Yakub alaihissalam, yang merupakan anak dari Nabi Ishak alaihissalam dan ibu bernama Rafikoh. Dikisahkan Nabi Yakub alaihissalam mempunyai seorang saudara kembar yang bernama Is. Nabi Yakub memiliki sifat tidak sombong, sabar, dan selalu lemah lembut. Sedangkan Is memiliki sifat yang bertolak belakang dengan Nabi Yakub. Sifat yang bertolak belakang ini membuat mereka sering bertengkar seiring beranjak ke remaja. Nabi Yakub selalu mengalah kepada kakaknya, sedangkan kakaknya Is tidak pernah mau mengalah serta selalu merasa paling benar. Hingga pada suatu hari, Nabi Ishak pun berpesan kepada kedua putranya, "Wahai putraku, kalian harus tetap beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kalian harus berbuat baik kepada sesama manusia serta membantu fakir miskin, karena hal itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Nabi Yakub yang mendengar nasihat tersebut pun menjawab nasihat tersebut dengan sopan, sedangkan Is hanya terdiam setelah mendengar nasihat tersebut. Nabi Ishak yang melihat kedua putranya, akhirnya ia pun memutuskan bahwa yang lebih pas untuk mewariskan ajaran agama Allah adalah Nabi Yakub alaihissalam, karena Nabi Yakub memiliki sifat terpuji dan soleh yang tidak dimiliki oleh Is. Hingga saat beranjak ke usia dewasa, pertengkaran antara keduanya pun semakin sering terjadi. Nabi Yakub selalu diejek, dihina, bahkan diancam oleh kakaknya Is. Hingga lama-kelamaan, Nabi Yakub alaihissalam pun mulai merasa resah dan menceritakan hal ini kepada ayahnya Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak pun yang mendengar cerita tersebut mulai berdoa dan memohon kepada Allah, "Semoga engkau mewarisi sifat kenabian yang kumiliki anakku, dan semoga engkau menurunkan beberapa nabi dan raja dari garis keturunanmu anakku." Nabi Ishak yang melihat Is tidak juga berubah, akhirnya berinisiatif untuk menitipkan Nabi Yakub alaihissalam kepada saudara istrinya yaitu Syekh Laban. Ini bertujuan agar Is tidak bisa lagi mengganggu adiknya. Nabi Yakub yang taat kepada orang tuanya pun menyetujui hal tersebut dan mulai bersiap-siap untuk pergi ke Irak. Sebelum menuju ke Irak, Nabi Yakub alaihissalam dititipkan surat oleh ayahnya Ishak. Surat tersebut ditujukan untuk pamannya Syekh Laban. Perjalanan menuju ke Irak dilakukan di malam hari, sedangkan di siang hari digunakan Nabi Yakub untuk beristirahat. Saat di tengah perjalanan, Nabi Yakub mulai merasa lelah, hingga ia pun mulai mencari tempat untuk beristirahat. Nabi Yakub yang sedang beristirahat tiba-tiba bermimpi bahwa kehidupan di masa depan penuh dengan kebahagiaan dan rezeki yang melimpah. Saat itu Nabi Yakub pun terbangun dari tidurnya dan melanjutkan perjalanan yang menuju ke Irak. Selama perjalanan, ia terus-terusan berpikir tentang apa arti dari mimpi tersebut. Tiba-tiba di tengah perjalanan, ia mendengar bisikan dari kedua telinganya. "Wahai putra Ishak, janganlah engkau merasa takut dan kaget. Aku adalah malaikat Jibril yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu kepadamu. Mulai sekarang, engkau telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul. Sebarkanlah kebenaran kepada seluruh umat manusia agar mereka semua menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan mewariskan Baitul Maqdis, kehidupan yang berbahagia dan kerajaan yang begitu besar untuk dirimu dan anakmu." Rasa lelah yang ada di dalam diri Yakub mulai hilang setelah mendengar perkataan tersebut. Nabi Yakub pun mulai bersiap-siap untuk menuju kembali ke Irak. Setelah beberapa hari berjalan, akhirnya Nabi Yakub tiba di depan gerbang Padang Aram Irak. Saat menuju ke rumahnya Syekh Laban, Nabi Yakub diantarkan oleh salah satu putri dari Syekh Laban, yaitu Rahil. Setelah sampai di depan pintu rumah Syekh Laban, akhirnya Nabi Yakub pun memberikan surat yang telah diberikan oleh Nabi Ishak kepada Syekh Laban. Ternyata surat tersebut berisi tentang keinginan Nabi Ishak untuk menjodohkan sang anak dengan salah satu putri dari Syekh Laban. Namun Syekh Laban memberikan syarat, jika Nabi Yakub ingin menikahi salah satu anaknya, maka ia harus mengembala kambing selama 7 tahun sebagai mas kawin nanti. Saat ditanya, "Manakah putri yang ingin engkau nikahi, wahai Yakub?" Nabi Yakub pun menjawab bahwa ia ingin menikahi Rahil. Namun Syekh Laban menjelaskan bahwa hal itu tidak bisa terjadi apabila engkau tidak menikahi kakaknya terlebih dahulu, yaitu Laya. Akhirnya Nabi Yakub pun menerima persyaratan tersebut dan mulai melakukan rintangan pertama, yaitu mengembala selama 7 tahun. Setelah selesai mengembala, ia pun menikah dengan Laya. Pernikahan tersebut terdengar sampai ke telinga Nabi Ishak dan juga istrinya. Nabi Ishak dan istrinya merasa sangat bahagia mendengar kabar tersebut. Akhirnya Nabi Yakub pun mulai bersiap untuk rintangan kedua, yaitu mengembala 7 tahun untuk menikahi sang adik yaitu Rahil.
Akhirnya setelah melewati rintangan kedua, Nabi Yakub pun menikah dengan Rahil. Kedua putri dari Syahlaban merasa sangat bahagia setelah menikah dengan Nabi Yakub. Saat sang suami tidak berada di rumah, mereka sering menceritakan hal-hal baik dari sang suami. Hingga mereka pun berkeinginan untuk memberikan hadiah kepada sang suami. Akhirnya setelah berpikir lama, mereka pun berpikir bahwa mereka ingin menjodohkan sang suami dengan kedua pembantunya yang begitu cantik, yaitu Zulfa dan Balaha. Dengan persetujuan sang istri, akhirnya Nabi Yakub pun menikah lagi dengan Zulfa dan Balaha. Dari pernikahan tersebut, Nabi Yakub memiliki 12 orang anak dari 4 istri tercintanya. Masya Allah, sungguh luar biasa cerita dari Nabi Yakub ini. Dari kisah ini kita dapat meneladani sifat Nabi Yakub, yaitu selalu sabar dalam menghadapi segala sesuatu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah perkataan dari diri saya. Saya izin pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.